Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Omar dari bisnisomar.com. Ini saya lagi baru pulang ya dari kelasnya SB1M. Lagi macet-macetan nih. Aduh, luar biasa ya. Tapi dinikmatin dulu sambil ngerekam juga nih. Sharing tentang blogging lagi ya. Kalau kemarin saya sudah sempat sharing tentang asiknya ngeblog gitu ya. Nah, kali ini saya mau sharing kepada teman-teman untuk bagaimana sih supaya kita ngeblognya tuh asik gitu loh, flow, mengalir gitu. Jadi nggak seperti apa ya, terpaksa gitu kita ngeblognya, atau nantinya kita lebih banyak mengambil konten-konten dari orang lain gitu. Walaupun kita bisa mengambil inspirasi dari kontennya orang lain, tapi yang mau coba saya sarankan ke teman-teman adalah kita membangun sebuah blog yang benar-benar menjadi satu tempat kita mencurahkan passion kita gitu loh. Jadi sesuatu yang benar-benar kita suka, sesuatu yang benar-benar kita kuasain nantinya gitu loh, dan kita menjadi expert di bidang itu gitu. Dan saya rasa itu lebih kena gitu ya, ketimbang kita misalkan mengambil materi-materi atau kopas gitu ya, artikel, foto atau videonya gitu. Saya lebih menyarankan teman-teman untuk membangun sebuah blog yang memang menjadi sesuatu yang kita kuasain dan kita menjadi ahli, menjadi expert di bidang tersebut gitu. Nah, oleh karena itu sebelum kita melakukan blogging ya, yang pertama adalah lakukanlah riset terhadap apa yang menjadi passion kita, yang mau kita tekunin gitu. Dan saya yakin ketika kita menekuni satu bidang, itu perlahan-lahan sebenarnya kita belajar dan juga menjadikan diri kita dikenal orang di bidang itu gitu. Misalkan teman-teman suka kuliner gitu ya, suka banget kuliner ya kan, kemudian kita bangun nih sebuah blog misalkan tentang bagaimana cara memasak gitu ya, makanan-makanan tradisional Indonesia gitu ya, yang niche-nya tuh benar-benar misalkan makanan lokal gitu, atau misalkan mau pilihannya makanan internasional, silahkan saja gitu. Tapi cobalah untuk menjadi expert di bidang tersebut gitu. Nah, nanti ketika kita sudah menentukan, karena kita sudah riset tuh ya, wah ternyata ini banyak nih yang cari nih, terus juga buat kitanya mudah gitu loh untuk mengisi artikelnya nanti, fotonya, videonya gitu ya, dan semua konten yang nanti kita create itu menjadi lebih mudah gitu loh. Nah, dari situlah nanti baru kita bicara tentang konten planningnya, bagaimana kita membangun kontennya ke depan gitu ya, kita buat skripnya gitu loh, kayak film lah gitu loh, awalnya gimana, akhirnya gimana gitu loh. Nah, jadi nanti mengalir itu kita punya blog itu, sehingga kontennya jadi menarik sekali. Dan saya yakin dengan kita membuat seperti itu blog kita menjadi punya nilai jual yang luar biasa gitu loh. Nah, sebenarnya apa sih maksud kita nge-blogging? Maksud kita adalah kita ingin, yang pertama adalah kita bisa mendapatkan traffic. Walaupun bukannya kita penggila traffic ya, tapi dengan kita membuat satu blog dengan niche tertentu, itu sebenarnya kita sudah menggiring leads yang benar-benar tertarget ya, dan nanti bisa menjadi acuan gitu loh. Nah, kalau blognya sudah menjadi acuan ya, sudah menjadi referensi bagi yang lain, itu secara automatically leads-nya itu sangat-sangat tertarget dan sangat banyak gitu. Nah, ini tentunya menguntungkan buat kita karena dia menjadi long term asset dan traffic generation-nya menjadi natural gitu ya. Walaupun nanti kita bantu juga sih dengan paid traffic gitu ya. Tapi blog adalah sebagai sarana personal branding dan corporate branding juga sebenarnya gitu. Nah, itulah traffic ya. Terus yang berikutnya sebenarnya secara tidak langsung dengan kita membangun sebuah blog, ketika branding personal kita sudah bagus ya, personal branding kita sudah bagus, maka nanti tuh konversi akan menjadi lebih mudah loh. Kenapa? Karena trustnya sudah terbangun gitu. Seperti saya nih membuat video seperti ini, saya sebenarnya sedang membangun hubungan dengan teman-teman di luar sana gitu ya, yang mungkin belum pernah kenal saya, belum pernah ketemu saya gitu. Namun dengan saya membuat sebuah video yang saya upload ke blog saya seperti ini, maka akan terbangun tuh trust-nya gitu, sehingga memudahkan kita untuk closing gitu. Jadi
kalau dalam marketing itu kan ada perjalanannya ya. Jadi ada yang namanya cold traffic, cold leads gitu ya, cold prospect. Kemudian harus kita bikin warm dulu, harus kita bikin hangat dulu sampai akhirnya nanti dia jadi hot gitu loh. Jadi dari cold, warm, hot. Nah, proses menghangatkannya itu adalah dengan kita membangun trust. Nah, blog itu bisa menjadi sarana untuk menghangatkan sebelum nanti dia menjadi hot deal. Seperti itu. Saya punya pengalaman, saya membangun sebuah, saya membuat sebuah slide presentasi tentang bagaimana menjadi developer properti. Dan itu luar biasa sekali. Ternyata dengan kita membuat dan men-share konten-konten yang sesuai dengan niche kita, itu bermanfaat sekali bagi orang. Dan ketika mereka mengakses ya konten kita, mereka akhirnya menghubungi kita. Kenapa? Karena sudah terbangun trustnya gitu. Apalagi kita sudah punya nomor handphone di situ yang mudah ditemukan oleh calon customer kita gitu. Nah, teman-teman, saya menyarankan sekali untuk teman-teman mulai ngeblog ya. Dan kalau kepengen dapatkan tips-tips bagaimana ngeblog, bagaimana membangun suatu bisnis online ya, silahkan daftar ya, daftarkan email teman-teman di internetpemula.net ya. Ini saya akan berikan free ya tentang tips-tips dan tutorial bagaimana membangun bisnis internet. Tapi akan lebih baik lagi kalau teman-teman join di premium membernya, karena saya akan membangun komunitas ini menjadi satu ekosistem baru yang kita sama-sama bangun di bidang internet marketing. Oke teman-teman, ini masih macet-macetan ya. Jadi sebenarnya nanti pilihan loh, dengan berbisnis internet bisa jadi kita nanti bisnisnya dari rumah aja, nggak perlu macet-macetan seperti sekarang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau punya komen tentang video ini silahkan komen di bawah ya, atau kalau like silahkan like. Kalau mau share mungkin bermanfaat buat teman-teman yang lain, monggo di share. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.